Ya, berawal dari keprihatinan terhadap kondisi sungai di wilayah Bandung, Jawa Barat, membuat sekelompok mahasiswa antropologi Universitas Padjadjaran membentuk sebuah komunitas untuk mengajak anak-anak peduli terhadap lingkungan. Ya, yang menarik, proses belajar dan mengajar di sekolah ini dilakukan di alam terbuka. Pada umumnya kegiatan belajar mengajar siswa berlangsung dalam sebuah kelas. Namun lain halnya dengan komunitas Sekolah Cikapundung. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2012 ini melakukan kegiatan belajar mengajar di alam terbuka, di mana para siswanya adalah anak-anak warga sekitar Kampung Curug Dago RW 08, Bandung, Jawa Barat. Lahirnya komunitas Sekolah Cikapundung ini berawal dari sebuah ide sekumpulan mahasiswa antropologi Universitas Padjadjaran, di mana pada saat itu sedang melakukan penelitian mengenai Sungai Cikapundung yang kondisinya sudah tidak asri lagi. Sungai Cikapundung adalah salah satu sumber air bagi sebagian warga. Sungai sepanjang 28 km ini terbentang dari utara hingga selatan kota Bandung. Sebenarnya dari awal sampai sekarang juga ketika bertanya kenapa bersih sungai juga saya bingung gitu. Kenapa ujung-ujung ke sungai ini tuh sebenarnya berjalan natural gitu. Memang jelas awalnya dari penelitian kan, terus kemudian berbuah sebuah aksi bersama sama teman-teman bikin yang kayak gini. Di luar hal itu kan sebenarnya saya paling suka gitu ketika mengidentifikasi sebuah wilayah atau misalkan kota atau bahkan negara, saya cenderung lihat sungainya karena dari sungailah kemudian tergambar gitu bagaimana masalah-masalah sosial yang ada di wilayah itu, kompleksitas masalah kebijakan apa dan sebagainya gitu. Karena itu tadi gitu, kalau saya mengasosiasikan sungai itu sebagai cermin gitu, cermin buat yang ada di masyarakat atau kota itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar komunitas ini secara rutin dilakukan setiap hari Sabtu. Sebanyak 30 hingga 40 anak dari warga sekitar bergabung di komunitas Sekolah Cikapundung ini. Di sini anak-anak bisa mengulang dan mendiskusikan kembali pelajaran sekolah yang tidak mereka pahami kepada para pengajar. Selain itu, komunitas ini mengedukasi anak-anak terkait persoalan lingkungan yang ada di sekitar wilayahnya. Dengan adanya komunitas seperti Gian ini dan kelompoknya, yang saya rasakan, saya mengikutin, ternyata banyak dampak yang positif yang bisa dirasakan gitu kan. Jadi artinya bolehlah artinya terbuka kalau itu untuk perubahan yang baik. Wawasan tentang lingkungan yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak menjadi bekal untuk menumbuhkan kepedulian mereka terhadap alam. Tim Liputan DAI TV. Ya, Tionghoa adalah salah satu etnis di Indonesia yang baru memiliki kekuatan hukum sejak tahun 2006. Namun peran etnis Tionghoa telah lama hadir dalam perkembangan Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Bahkan juga turut andil saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peran etnis Tionghoa banyak muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Seperti kebangkitan nasionalisme Hindia Belanda, tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17 Maret 1900, terbentuk Batavia Tionghoa Huekuan yang mendirikan sekolah-sekolah. Hal ini kemudian menjadi inisiatif etnis lain untuk menyelenggarakan pendidikan seperti Budi Utomo dan menjadi salah satu pilar perjuangan menuju Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh Tionghoa di era perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak yang ikut serta membangun kemerdekaan Indonesia. Di antaranya pada masa revolusi tahun 1945-an, Mayor John Lee, seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari etnis Tionghoa, yang mengamankan pelayaran kapal pengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk mengisi kas negara yang saat itu belum stabil. Sejak tahun 20-an itu golongan Tionghoa mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti misalnya ada namanya majalah dan surat kabar Sinpo. Sinpo ini bisa dikatakan pers peranakan Tionghoa yang paling populer. Dia terbit di Batavia, ada yang berupa surat kabar dan ada yang berupa mingguan. Nah, Sinpo ini dalam terbitan-terbitannya, khususnya yang mingguan itu sering memuat berita-berita yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mungkin yang sudah banyak orang tahu adalah lagu Indonesia Raya itu pertama kali dicetak di Sinpo, diterbitkan oleh Sinpo. Di masa Orde Baru, etnis Tionghoa di Indonesia mendapat tekanan dalam berekspresi. Sejak tahun 1967, etnis Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi.
yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Ini merupakan masa pahit bagi etnis Tionghoa dalam masa perkembangannya di Indonesia. Namun etnis Tionghoa di kala itu tetap berjuang dan bertahan karena kecintaannya terhadap Indonesia. Orde Baru secara cukup berhasil ya, dia melarang eksistensi budaya Tionghoa, dia tidak perbolehkan. Kemudian di buku-buku sejarah juga tidak ada hal-hal yang menyinggung kontribusi golongan Tionghoa. Nah, setelah reformasi keadaan berubah 180 derajat ya. Sekarang cukup banyak literatur mengenai budaya Tionghoa, sejarah orang Tionghoa di Indonesia, termasuk juga diizinkannya kembali perayaan budaya Tionghoa oleh Gus Dur dan presiden-presiden Indonesia selanjutnya, Megawati, SBY. Nah, ini mulai orang Tionghoa mulai lebih mengenal lagi kebudayaannya. Setelah reformasi bergulir pada tahun 1998, perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia mulai dirasakan. Pandangan pemerintah dan warga pribumi terhadap masyarakat Tionghoa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan kesenian barongsai, perayaan Hari Imlek, dan pemakaian bahasa Mandarin pun menjadi lebih terbuka. Ahmad Effendi, Yoga Pratama, DAI TV. Ya pemirsa, dari 3 kelenteng yang ada di Lasem, Jawa Tengah, keberadaan kelenteng Kiyongpyo patut diperhitungkan. Ya, pasalnya kelenteng ini dibangun untuk menghormati pahlawan kota Lasem yang menang melawan VOC ratusan tahun silam. Bagi masyarakat Lasem, Jawa Tengah, keberadaan kelenteng sangat erat dengan sejarah Lasem itu sendiri. Kelenteng melambangkan perjuangan rakyat Lasem ratusan tahun yang lalu. Seperti keberadaan kelenteng Gyeongbyo yang terletak di Jalan Babagan nomor 7 Lasem, dekat pusat sentra batik Lasem. Berbagai arca yang terdapat di dalam kelenteng ini dipercaya sebagai simbol saksi sejarah perjuangan rakyat Lasem saat Perang Kuning melawan Kompeni. Didirikan pada tahun 1780, kelenteng yang juga dikenal dengan nama Kelenteng Babagan atau Kelenteng Gyeongkongcho dibangun untuk menghormati jasa leluhur sebagai pahlawan kota Lasem. Para leluhur tersebut menang melawan pemerintah Belanda pada tahun 1742 dan 1750. Menurut Rudi Hartono selaku Ketua Yayasan Trimurti Lasem yang menaungi 3 kelenteng dan 1 wihara di Lasem, pahlawan yang berjasa tersebut adalah 2 orang keturunan Tionghoa dan 1 orang pribumi, yang kemudian dibuatkan arca dalam altar kelenteng. Jadi waktu itu ada 3 serangkai itu antara tokoh pahlawan dari 2 orang Tionghoa dan 1 orang pribumi Indonesia melawan Belanda. Dan kelenteng ini didirikan untuk menghormati daripada beliau-beliau yang telah gugur untuk yang sebagai pahlawan. Yang di tengah ini kita itu adalah Kongco Wiengkiat dan Tan Panciang, yang nanti di pinggir itu dari Kongco dari Raden Panji Margono. Penghormatan kepada 3 kakek pahlawan ini dapat terlihat dari sesajian yang ada di depan altar Kongco, seperti tebu, pisang, apel, dan beberapa buah lainnya. Sesajian ini dipercaya sebagai makanan yang dipersiapkan untuk para leluhur Lasem tersebut. Kelenteng Gyeongbyo yang sudah mengalami pemugaran di tahun 1915 dan direnovasi pada tahun 2015 lalu. Kelenteng ini ramai dikunjungi pada saat ulang tahun Kongco yang diperingati setiap tanggal 18 bulan 3 penanggalan Tiongkok dan puncaknya pada saat perayaan Imlek. Diperkirakan ada sekitar 500 masyarakat Tionghoa Lasem yang memadati kelenteng seluas 1.200 meter persegi ini pada saat perayaan Tahun Baru Tiongkok nanti. Dona Puspita, Budi Utomo, DAI TV. Ya pemirsa, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia.
Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa untuk terus follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindodaai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.